kami dari kelompok yang beranggotakan Eka Filipi, Gabriela Alvindi, Putri Larasati, dan Rafa Indrawan ingin menyampaikan ide kami terkait strategi Shein dalam menanggapi persoalan larangan impor pakaian jadi ke Indonesia. Jadi apa itu Shein? Shein merupakan online fast fashion brand asal China yang menawarkan produk pakaian wanita sejak tahun 2008. Dapat dibilang Shein ini sudah menguasai pasar dengan sangat baik dan mengikuti perkembangan fashion yang selalu berubah-ubah. Shein juga fokus mengikuti keinginan pasar dan mewujudkannya. Dibutuhkan waktu 3 hari untuk Shein memproduksi suatu produk sejak awal desain hingga bisa dibeli konsumen. Shein yang bergerak dalam bidang fashion ini sendiri memiliki pasar yang telah ditargetkan, di mana Gen Z merupakan kelompok konsumen yang saat ini terpenting bagi Shein, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pasar Shein menargetkan sebagian besar anak muda. Shein sendiri juga memiliki keinginan agar mampu menjadi sebuah industri fashion yang mampu bersifat unik dan juga diterima secara sosial. Shein sendiri juga memiliki campuran saluran yang luas dan juga telah terfragmentasi dari aplikasi, media sosial, situs web, hingga jaringan influencer yang sangat luas. Hal ini dilakukan karena Shein mengetahui bahwa generasi Z lebih mengandalkan media sosial dan iklan dalam menemukan merek fashion. Ditambah lagi, Shein juga aktif mempromosikan gerakan body positivity dan juga self-love, di mana kedua hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi generasi kalangan anak muda. Shein sendiri juga merupakan merek fashion nomor 1 juga untuk para remaja TikTok, di mana melalui aplikasi ini, arus belanja pun didorong dengan kupon dan juga kode diskon secara konstan. Selain itu, Shein juga menyediakan pilihan ukuran dan juga inklusivitas yang sangat dihargai oleh para pengguna TikTok, di mana Shein menyediakan ukuran dimulai dari XL hingga 4XL. Dengan TikTok, Shein juga telah berhasil menciptakan pasukan blogger yang mendukung merek tersebut dengan membuat postingan yang disertai dengan tagar Shein. Sampai saat ini, produk fashion yang disediakan oleh Shein sangat beragam dan dapat mencakup hampir seluruh selera fashion para konsumen. Namun, meski Shein mampu memberikan kenyamanan terhadap para konsumennya, hal ini mampu menjadi sebuah hal yang mengancam bagi industri pakaian lokal Indonesia. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, menurut seorang perancang busana ternama, Ketua Indonesia Fashion Chamber, Ali Karisma mengatakan bahwa 60% dari masyarakat Indonesia lebih senang membeli produk asing dibandingkan dengan produk lokal, dengan pertimbangan dalam segi harga, kualitas, dan juga gengsi masyarakat menggunakan produk luar. Oleh karena itulah, melihat tingginya antusiasme dan juga daya tarik masyarakat Indonesia dalam membeli pakaian jadi yang berasal dari China membuat pemerintah Indonesia khawatir akan hal tersebut. Masifnya impor barang yang berasal dari China jika dibiarkan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Di saat yang sama, UMKM Indonesia dalam industri fashion juga kian sulit bersaing untuk menjajakan barang dagangannya di berbagai macam platform e-commerce. Karena harus bersaing dengan salah satu perusahaan terbesar fashion seperti Shein, mengingat harga yang ditawarkan oleh Shein sangatlah murah, memiliki beragam variasi yang masih belum bisa dipenuhi oleh pedagang lokal, dan juga dengan kualitas yang sangat baik. Dengan demikian, pemerintah mengambil langkah tegas yang itu melarang dengan tegas penjualan pakaian impor di Indonesia khususnya untuk Shein, dengan tujuan agar UMKM Indonesia dalam industri fashion mampu lebih maju dan juga lebih berkembang. Berbicara tentang SDG 8, seharusnya kehadiran Shein di Indonesia dapat mewujudkan impian pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. Pasalnya, industri fashion di Indonesia belakangan ini sedang berkembang pesat sejak 2 dekade terakhir, bahkan pada tahun 2019 berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri pakaian di Indonesia menjadi industri yang berkembang paling pesat di antara industri lainnya pada kuartal 1. Di tahun yang sama, Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa produksi industri pakaian mengalami peningkatan sebesar 29,9% per tahun. Bahkan beberapa merek fashion Indonesia baru-baru ini berhasil menarik perhatian dunia dan masyarakat lokal sendiri. Dengan data tren pertumbuhan industri pakaian tersebut, ditambah dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu emerging market. Seharusnya Shein atau bahkan brand fashion internasional lainnya dapat menggunakan momentum ini untuk dapat menaruh investasi di Indonesia sehingga dapat sama-sama menguntungkan pihak memberi investasi maupun industri UMKM fashion di Indonesia. Pendapat kami dasarkan pada konsep karya Anil Gupta mengenai globalizing the corporate mindset yang membaginya menjadi 3 cabang, yakni Rethinking Global Strategy, Rethinking Global Innovation, dan Rethinking Global Organization. Dari ketiga cabang tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah MNC harus dapat bergerak aktif dalam menempatkan posisinya di suatu emerging market sehingga dapat mendukung berbagai operasionalnya di masa depan supaya kegiatan bisnis tidak redup. Shein maupun berbagai brand fashion lainnya seharusnya dapat menggunakan kekuatan yang mereka miliki baik lobby maupun secara finansial untuk dapat menguasai salah satu emerging market, contohnya Indonesia. Mereka dapat melakukan investasi yang sustain di mana menyediakan lapangan pekerjaan yang sekaligus melakukan training sehingga dapat meningkatkan tren fashion di suatu negara. Terlebih fashion merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meskipun tidak primer, namun manusia membutuhkan pakaian. Berdasarkan Bolin Triangle Theory, Shein maupun beberapa brand fashion lainnya dapat memulai usaha pendekatannya melalui FDI ke pemerintah maupun ke masyarakat secara langsung melalui branding yang mereka miliki, karena apabila masyarakat dan pemerintah telah diambil hatinya, maka akan mempermulus usaha mereka dalam menguasai market domestik. Meskipun Shein tidak dapat menjalankan bisnis di Indonesia, pemerintah tidak melarang Shein untuk melakukan FDI di Indonesia. Sehingga sangat tepat apabila Shein mau menanamkan investasi Indonesia di tengah perkembangan tren yang mereka alami, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi brand fashion lainnya untuk melakukan ini.
Apabila satu brand berhasil masuk, maka brand lain akan mengikutinya dan bahkan pasar domestik pun dapat membuat brandnya sendiri, sehingga terjadi persaingan sehat dalam bidang ekonomi. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat.